Iya, dengan masa transisi Pak Jokowi ke Pak Prabowo, kalau misalnya kita bisa lihat transisi ini kan berjalan dengan mulus. Ketika misalnya berjalan dengan mulus, diharapkan perekonomian kita juga membaik, terutama terhadap IHSG itu sendiri. Jadi kalau saya lihat sih ini akan direspon positif oleh para investor dan kemungkinan IHSG juga akan kecenderungan baik-baik saja sampai menjelang di tanggal 20. Walaupun memang sebenarnya faktor dari IHSG kita sendiri bukan hanya dari faktor pemerintahan eh, Jokowi ke pemerintahan Prabowo, tapi adalah faktor-faktor eksternal terkait dengan stimulus Cina dan beberapa negara seperti negara Amerika Serikat. Tapi saya rasa sampai menjelang di tanggal 20, IHSG kita akan bergerak sideways dengan kecenderungan menguat terbatas. Baik, Pak Hendra. Lalu kalau kita berbicara tentang kinerja pasar selama satu pekan kemarin seperti apa, Pak? Iya, kalau misalnya kita lihat satu pekan kemarin memang ISG kecenderungan bisa dibilang masih bergerak sideways ya, bergerak sideways dengan rentan masih berada di level 7.445 sampai 7.600. Dan saya lihat memang satu pekan ini juga kecenderungan ISG akan sideways, tapi memang kecenderungannya sidewaysnya akan menguat dengan menguji area psikologisnya di level 7.600 untuk ISG. Kita akan lihat masa pemerintahan Pak Prabowo nanti apakah akan direspon positif atau tidak. Kita tunggu juga nanti hasil dari menteri-menteri atau kabinet yang dipilih oleh Pak Prabowo. Baik. Lalu untuk proyeksinya, Pak Hendra. Proyeksinya, Pak, Iya, eh, ter oke. Proyeksinya untuk IHSG yang tadi saya bilang, IHSG akan kecenderungan masih bergerak dalam kondisi sideways, tapi memang sideways dengan kecenderungan menguat dan saya rasa untuk breakout level 7.600 sangat memungkinkan sampai menjelang tanggal 20. Jadi kemungkinan IHSG akan bergerak sideways dengan kecenderungan menguat gitu Mbak. Pak Hendra, lalu kira-kira emiten apa saja yang menjadi sentimen pada hari ini, Pak? Ya, kalau misalnya sentimen untuk di era Pak Prabowo, kalau misalnya kita lihat kan ada wacana Pak Prabowo akan kasih check up gratis ya untuk masyarakat Indonesia selama 1 tahun 1 kali jatahnya dan ini bisa dibilang salah satu sentimen kesehatan yang akan berdampak positif di era Pak Prabowo. Begitupun juga sektor infrastruktur karena pembangunan berkelanjutan pasti akan menjadi salah satu emiten yang diuntungkan di era Pak Prabowo dan yang ketiga saya masih meyakinkan sektor konsumer akan kembali atau akan rebound seiring dengan uh, data-data dari inflasi yang menurun dan kemungkinan The Fed menurunkan tingkat suku bunganya, Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya, di situ ada mulai daya beli masyarakat juga diharapkan meningkat apalagi menjelang akhir tahun. Jadi saya rasa sektor yang diuntungkan salah satunya adalah sektor kesehatan, sektor infrastruktur dan sektor consumer good. Itu, Mbak. Pak Hendra, ada pertanyaan dari live YouTube dari Chandra terkait dengan di era Pak Prabowo, maksud saya Pak Prabowo, apakah emiten perbankan juga akan terpengaruh karena dari informasi dari OJK terkait dengan hal tersebut itu mengatakan bahwasanya upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi itu nantinya akan berdampak positif, Pak. Iya, pastinya ketika misalnya ekonomi kita dalam kondisi yang baik-baik saja atau growth justru ya pasti sektor yang paling diuntungkan adalah perbankan yang paling pertama. Jadi bisa dibilang sangat-sangat diuntungkan apalagi kalau misalnya kita lihat seperti Bank BRI fokus dengan mikronya, Bank BTN fokus dengan perumahan kredit rakyatnya dan ada isu juga bahwa di pemerintahan kabinet Pak Prabowo nanti akan dibangun apa namanya Kementerian Perumahan yang diharapkan membangun sekitar 3 juta rumah dalam 1 tahun. Nah, ini kan diharapkan mendapat dampak positif. Tapi balik lagi, ya semuanya itu akan berjalan dengan baik ketika misalnya ekonomi kita bertumbuh dengan baik. Dan diharapkan ya
pemerintahan Pak Prabowo akan membuat dampak pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga apa? Sehingga sektor-sektor seperti tadi, sektor perbankan, sektor properti juga diuntungkan. Apalagi kalau misalnya kita lihat sektor-sektor yang lainnya pun juga pasti akan ngikut seperti kesehatan dan infrastruktur. Baik, Pak Hendra, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya datang dari Yoga, Pak. Menanyakan bahwasanya proyeksi saham properti untuk pekan ini itu seperti apa, Pak? Ya, kalau misalnya untuk properti di pekan ini memang bisa dibilang masih kecenderungan eh, masih sideways, tapi memang ada beberapa saham yang menarik boleh diperhatikan seperti saham Astri, eh, Alam Sutra. Nah, itu sebenarnya menarik karena kalau misalnya kita lihat dengan value sebelumnya atau kemarin pada saat hari Jumat itu sekitar 89 miliar dan sebelumnya di transaksinya di bawah 89 miliar ini mengindikasikan bahwa volume atau value-nya sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan transaksi sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya pengen dicermati untuk sepekan ini saham properti ada saham seperti Asri yang menarik dengan harga previous atau penutupan kemarin di level 238 sangat memungkinkan untuk saham Asri kembali menguat di pekan ini dengan target mungkin ada di area resistennya berada di area 256. Itu mungkin bisa dicermati saham properti. Saya menjagokan Asri untuk coba dicermati teman investor semuanya. Baik, Pak Hendra, pertanyaan terakhir Pak terkait dengan rekomendasi saham apa saja untuk hari ini supaya para investor juga bisa menentukan perdagangannya hari ini, Pak. Iya, hari ini kalau misalnya kita lihat memang IHSG sebenarnya seharusnya kecenderungan menguat walaupun memang terbatas. Tapi kalau misalnya ditanya spesifik untuk saham apa yang bisa kita cermati, saham yang menarik buat dicermati yang pertama ada saham Pegas. Jadi saham Pegas boleh dicermati dengan target pembelian di area 15.15 sampai 15.20 dengan take profit pertamanya di level 15.70 dan take profit keduanya di level 15.85 dengan batasan stop loss-nya di 1465. Terus ada saham yang kedua yang bisa diperhatikan itu ada Bank BTN. Jadi Bank BTN sangat menarik karena dia rebound dari moving average 50-nya dan volumenya juga bisa dibilang mengalami penguatan. Jadi bisa buy saham BBTN dengan harga 14.50 dengan target resistennya yang pertama di 14.95 dan take profit keduanya di 15.30 dengan batasan stop loss-nya untuk saham BBTN berada di level 1.400. Dan yang ketiga ada saham MNCN dengan target pembelian di harga 322 sampai 324 dengan target take profit pertama di 334 dan take profit keduanya di 342 dengan batasan stop loss untuk saham MNCN di level 312. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Hendra atas informasi dan waktu yang diberikan. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa dapat berjumpa lagi ya Pak. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Iya, sama-sama.